快下雨了，咱们上去不会被雷劈吧？咱们这儿正经的呀，又不是偷情劈腿，他凭什么劈咱们？ Apa haknya menyambar kita? Tapi kincir ria ini pasti tidak betul. Pasangan kekasih kecil masih tenggelam di kebahagiaan ulang tahun. Tiba-tiba, bagaimana bisa sebuah mayat muncul di hutan belantara ini? Kedua orang dengan cepat melapor polisi. Xiao Jin adalah seorang forensik. Hari ini adalah pertama kalinya. Hasilnya, ternyata keadaan alam terlalu mengerikan. Jarinya bengkok ke depan. Seperti di depannya ada sesuatu yang menyeramkan. Yang paling penting adalah lidahnya putus. Tidak ada luka luar, juga tidak ada tanda keracunan. Apakah mati dikejuti? Dan saat yang sama, hasil penelitian di tempat yang pertama sudah keluar. Sayangnya karena hujan, jejak di tempat kejadian sudah dirusaki. Tim pencari hanya menemukan sebuah jam tangan pintar yang rusak di tempat kejadian. Dan berdasarkan suhu hati alam, waktu kematiannya sekitar di antara jam 11 dan 12. Di kantor polisi, polisi mulai mengumpulkan petunjuk. Alam, bernama Tang Xiaopeng adalah seorang murid. Dari kecil orang tuanya cerai. Nenek yang membesarkannya. Polisi melalui jam tangan pintar yang tertinggal di tempat kejadian mendapatkan. Di hari itu si Alam, totalnya menelpon 3 kali. Dan keduanya adalah pemilik toko hewan, yang bernama Li Fa Zeng dan Shen Sanxiang. Dan juga sekitaran jam 11 peristiwa itu terjadi. Dia pernah menelpon ke seseorang yang bernama Tan Jingtian. Tapi Tan Jingtian tidak mengangkat. Polisi ke toko hewan Li Fa Cheng dulu. Sini mendapatkan informasi yang penting. Tang Xiaopeng ada sepasang harta berharga bernama Fiji Iguana. Hewan ini di pasaran setidaknya ada 200 ribuan. Tang Xiaopeng jam 9 menelpon. Berkata berencana menitip sepasang kesayangannya ini di tempat Li Fa Zeng. Tapi Li Fa Zeng menunggu sampai jam 12 tetap tidak melihatnya. Polisi melihat CCTV, memastikan dia tidak berbohong. Kelihatannya kasus ini adalah membunuh untuk mengambil uang. Ada 80% yang membuat adalah yang mengerti tentang ini. Selanjutnya polisi ke rumah Tang Xiaopeng. Tidak kepikiran berjumpa dengan Shen Sanxiang. Ternyata Shen Sanxiang adalah teman satu-satunya Tang Xiaopeng. Setelah Tang Xiaopeng kecelakaan, dia selalu membantu menjaga neneknya. Shen Sanxiang memberitahu polisi, Tang Xiaopeng selain ada Fiji Iguana juga ada sebuah inkubator yang mewah. Juga berharga 200 ribu. Karena ada kedua barang ini, dia sangat terkenal di dunia serangga. Tapi setelah Tang Xiaopeng kecelakaan, iguananya sudah hilang. Polisi curiga mungkin orang sesama mengerti tentang reptil yang melakukannya. Mereka mencari sebuah forum lokal bernama Peliharaan Aneh. Melihat sebuah nama yang familiar, Tan Jingtian. Tan Jingtian adalah orang yang terakhir dihubungi oleh Alam. Hewan peliharaan yang seharga 200 ribu ternyata menjadi tulang putih. Insektarium menelponi. Berkata ada orang yang di tong sampah Insektarium mendapatkan Fiji Iguana yang seharga 200 ribu. Tong sampah. Beberapa orang dengan cepat datang melihat apa yang terjadi. Terbodoh. Hewan peliharaan yang seharga 200 ribu ternyata menjadi tulang putih. Dan seluruh badannya tidak memiliki daging. Kalau tahu saja meskipun master bebek panggang Peking yang membuatnya juga tidak bisa seperti ini. Mereka tidak biasa berbuat apa-apa. Si ahli Chen memiliki sebuah pemikiran yang berani. Semut tentara. Semut tentara adalah salah satu jenis dari semut. Kemampuan berburunya mengejutkan orang. Jangkrik, belalang del yang badannya lebih besar darinya beratus beribu kali lipat. Semua adalah makanan semut tentara. Tapi semut tentara ini hanya ada di hutan Amazon Brazil. Gimana bisa muncul di sini? Direktur Chen yang mendengarnya terkejut. Berkata mahasiswa pascasarja di institut kami, Tan Jingtian. Dia sedang budidayakan semut tentara. Dia lagi. Polisi langsung mencari Tan Jingtian. Hasilnya malah sangat mengecewakan. Berdasarkan penyampaian Tan Jingtian, dia hari itu pergi menangkap tawon. Ada video sebagai bukti. Di saat kasus di jalan buntu, forensik memberikan kabar. Alam meninggal karena gagal jantung dan tekanan darah naik. Dan di lengan ada cedera penahan di tangan. Tan Jingtian setelah mendengar, kepikiran sebuah binatang bernama semut peluru. Semut peluru, sesuai namanya. Setiap gigitannya seperti menembakmu. Racun semut peluru tidak fatal. Tapi setelah digigit, sakitnya bisa bertahan puluhan jam ke atas. Dan ada hasil penelitian. Yang digigit akan muncul kondisi tekanan darah berhenti dan jantung berhenti. Yang parah juga bisa menggigit putus lidahnya sendiri. Seperti Tang Xiaopeng.
Dan nama Tang Xiaopeng di internet adalah Kuai-Kuai Zhangda, cepat tumbuh besar. Tan Jingtian membuat kesimpulan, Tang Xiaopeng mengikuti sebuah upacara kedewasaan yang spesial. Ada sebuah suku di Amazon, menggunakan semut peluru menggigit telapak tangan. Untuk upacara kedewasaan untuk anak laki-laki berumur 12 tahun di suku. Hanya anak laki-laki yang menahan sakitnya, yang berhak menjadi pejuang yang sejati, baru bisa menikah dah beranak. Orang tua Tang Xiaopeng tidak akrab, tidak merawatnya. Karena ini Tang Xiaopeng memelihara hewan-hewan yang aneh. Untuk menaik perhatian orang tuanya, Tang Xiaopeng mungkin demi mendapatkan pengakuan dari orang tuanya, mengikuti upacara kedewasaan ini. Di Afrika sebuah upacara kedewasaan yang kuno. Semua anak laki-laki yang 12 tahun, harus memasukkan tangannya ke kantong bambu yang berisi semut peluru. Dan harus menahan dengan gigitan semut peluru selama 10 menit. Sedetik pun tidak boleh kurang. Hanya dengan begini baru bisa melewati ujian. Menjadi lelaki sejati yang diakui di suku. Semut peluru, semut yang ukurannya paling besar di dunia. Ada yang tidak tahu sakitnya seperti apa. Sederhananya adalah memotong tangan. Drama yang hari ini dikenalkan sangat menarik. Semuanya menggunakan serangga memecahkan kasus. Polisi setelah mengecek obrolannya di forum menemukan seorang bernama Di Guahe sangat mencurigai. Dia sangat sering berinteraksi dengan Tang Xiaopeng, dan semuanya adalah hal-hal dalam kehidupan sehari-hari. Tang Jingtian dan Xiao Jin memutuskan untuk memancingnya. Mereka membuat sebuah akun, berbohong bahwa orang tuanya sudah meninggal, dan betulan orang itu sudah terpancing. Berkata mempersiapkannya sebuah upacara kedewasaan untuknya, membuatnya terlahir kembali. Di gereja, seorang yang seperti kurcaci memakai topeng. Di samping badannya dipenuhi lilin. Orang ini ternyata adalah teman baik Tang Xiaopeng, Sen Sanxiang. Dengan cepat Xiao Jin yang sudah menyamar datang ke gereja. Di saat Sen Sanxiang bersiap menarik tangan Xiao Jin masuk ke dalam kantong bambu, dia mencium wangi perempuan. Sen Sanxiang merasa sudah tertipu dengan cepat lari. Tapi polisi di luar sudah menunggu. Sen Sanxiang ditangkap. Berdasarkan penyampaiannya, setelah orang tua Tang Xiaopeng cerai, Tan Xiaopeng berharap cepat tumbuh dewasa. Sen Sanxiang hari ini berencana membawa Tang Xiaopeng membuat upacara kedewasaan. Tapi dia merendahkan kekuatan semut peluru. Tang Xiaopeng pada akhirnya tidak menahan rasa sakitnya, barulah terjadi sebuah kesedihan. Setelah kejadian dia menginjak rusak jam tangan Tang Xiaopeng. Untuk iguana itu adalah Sen Sanxiang menyamar sebagai petugas menyeludup masuk ke insketarium. Melewati saluran pipa diam-diam menyusup. Dia sengaja membiarkan semut peluru memakan iguana lalu menjadikan Tan Jingtian sebagai kambing hitam. Ini adalah kasus pertama dari web drama yang terpecahkan. Selanjutnya masih ada kasus Nyotai Mori, Sushi Tubuh, dan lain-lain. Seluruh drama disebarkan oleh kasus yang berbeda sebagai cabang. Taoi setiap kasus juga berhubungan dengan jalur utama. Dan semua kasus dipecahkan melalui serangga. Bisa dibilang tema ini sangat baru, merelakskan hati dan juga bisa belajar pengetahuan tentang serangga dengan banyak secara bersamaan. Aku adalah Ate, sampai jumpa episode